Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dan penerapan IRP modul sales berbasis Odoo. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Amandariana dengan NIM 19259346. Materi pertama adalah pengenalan arsitektur IRP. IRP sendiri adalah sistem terintegrasi untuk mengelola proses bisnis organisasi secara menyeluruh. IRP mengotomatisasi fungsi utama seperti keuangan, SDM, produksi, dan logistik dalam satu sistem. Ada IRP versus aplikasi standalone. Aplikasi standalone berjalan terpisah antara departemen atau data terpisah atau silo, sedangkan IRP menggunakan basis data terpusat yang menghubungkan seluruh departemen. Keunggulan IRP, data terintegrasi, proses lebih efisien, dan minim kesalahan. Dan yang terakhir ada single source of truth atau SSOT. Setiap data disimpan satu kali dan digunakan bersama oleh seluruh sistem, menjamin konsistensi data, akurasi informasi, dan menghindari duplikasi. Dan selanjutnya ada manajemen data dalam IRP, mengelola data yang baik, menjaga integritas, konsistensi, dan keandalan sistem IRP. Data dalam IRP dibedakan berdasarkan fungsi dan sifat perubahannya. Jenis data dalam IRP ada dua, yaitu yang pertama data master, data referensi jangka panjang, bersifat statis atau jarang berubah. Yang kedua ada data transaksi. Data transaksi sendiri adalah data aktivitas bisnis harian, bersifat dinamis dan kronologis. Selanjutnya ada strategi dan metodologi implementasi IRP. Implementasi IRP adalah transformasi bisnis, bukan hanya penerapan teknologi. Keberhasilan ditentukan oleh penyesuaian proses bisnis dengan sistem. Business Process Reengineering atau BPR. BPR sendiri penyelarasan proses kerja dengan best practice IRP bertujuan memperbaiki proses bisnis, bukan sekedar mengotomatisasi proses lama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dan yang kedua ada Vanilla IRP. Vanilla IRP sendiri menggunakan fitur standar IRP tanpa kustomisasi kode. Keunggulan dari Vanilla IRP adalah sistem lebih stabil, mudah upgrade, dan biaya lebih terkendali. Dan yang terakhir ada resiko kustomisasi berlebihan. Sistem menjadi kaku dan kompleks, sulit melakukan upgrade versi, dan biaya pemeliharaan meningkat. Ada keuangan sebagai jantung sistem. IRP terdiri dari berbagai modul, SDM, gudang, penjualan, modul akuntansi keuangan atau general ledger menjadi pusat integrasi sistem. Setiap transaksi operasional bernilai finansial tercatat otomatis di buku besar, menjamin akurasi, konsistensi, dan real-time laporan keuangan. Dan selanjutnya ada materi dasar-dasar Odoo 18. Odoo 18 berfokus pada efisiensi, navigasi, dan fleksibilitas industri spesifik. Yang pertama ada pembaruan user experience atau UX. UX sendiri ada sidebar, highlight table, navigasi lebih cepat dan responsif antar modul. Dan selanjutnya ada implementasi dan metodologi Odoo. Implementasi harus terstruktur untuk menekan resiko kegagalan. Yang pertama ada tahapan prakonfigurasi, ada tiga, yaitu yang pertama, langkah pertama selalu dimulai dengan analisis kebutuhan dan gap analisis. Yang kedua ada peran dan teknis migrasi, ada dua, yaitu key user. Key user sendiri penghubung antar sistem dan pengguna, melatih end user. Dan yang terakhir ada pengguna dan peluncuran atau go live, ada tiga, yaitu yang pertama ada user acceptance atau UAT. UAT sendiri validasi akhir kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis. Dan selanjutnya ada konfigurasi fungsional awal. Sebelum operasional berjalan, ada beberapa peraturan dasar yang wajib dilakukan, yaitu konfigurasi akuntansi, pengguna chart of account atau COI, fondasi pemecatan seluruh transaksi ERP. Dan selanjutnya ada implementasi Odoo. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi modul sales. Modul sales di Odoo digunakan untuk mengelola seluruh proses penjualan, mulai dari pengelolaan data pelanggan, pembuatan penawaran, konfirmasi pesanan, pengiriman barang, sehingga penagihan kepada pelanggan. Dan sebelum membuat dan mengelola penawaran penjualan, kita bisa mengelola data pelanggan dengan cara masuk ke menu order, lalu pelanggan, klik kita new atau baru, isikan informasi pelanggan seperti nama perusahaan, alamat, kontak, dan detail lain yang diperlukan. Misalnya input nama pelanggan, lalu kita bisa mengisi detailnya, kita simpan. Selanjutnya, masuk ke order pelanggan lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nama pelanggan yang kita input sudah masuk ke daftar pelanggan. Kita bisa lihat data pelanggan yang sudah diinput sebelumnya sudah masuk di daftar pelanggan. Ini toko furniture CY, terlihat data pelanggan, ada nama perusahaan,
kontak pelanggan, alamat, NPWP, website, dan sebagainya. Data ini penting agar sistem dapat mencatat setiap transaksi sesuai dengan pelanggan yang bersangkutan. Selanjutnya, membuat dokumen quotation atau penawaran dengan membuka menu order, lalu penawaran. Nah, penawaran adalah langkah pertama sebelum kita sepakat dengan pelanggan terkait produk atau jasa yang akan kita jual kepada pelanggan. Kita bisa membuat penawaran baru, kita masukkan seperti tadi, lalu kita bisa menambahkan produk yang akan dibeli pelanggan. Misalnya, ini ada pilihannya kursi kayu mahoni, jadi kuantitasnya satu aja, dan data lainnya tergantung pada penawaran dengan pelanggan. Penawaran ini berisi daftar produk, ini ada daftar produk, jumlah, dan harga yang ditawarkan kepada pelanggan. Setelah dicek dan disetujui, penawaran dapat dikirim melalui email langsung dari sistem. Kita bisa mengirimnya ini bisa kirim, klik aja kirim, atau bisa kita cetak, bisa klik cetak untuk memberikan kepada pelanggan. Jika pelanggan menyetujui penawaran, maka dokumen quotation dikonversi menjadi sales order dengan cara klik konfirmasi. Langkah ini menandakan bahwa transaksi resmi dimulai dan perusahaan siap untuk memproses mengirim barang. Dan ini tampilan delivery order. Ini bisa dilihat, setelah pesanan dikonfirmasi, sistem akan otomatis membuat dokumen pengiriman. Bagian gudang memproses barang yang akan dikirim. Begitu barang dikirim jumlah pada kolom delivered akan sesuai dengan kuantitas pesanan. Kita klik validasi untuk menyelesaikan proses pengiriman. Jika barang atau jasa sudah kita berikan kepada pelanggan, maka langkah berikutnya adalah membuat faktur penjualan. Buka menu siap faktur, lalu order siap difakturkan. Pilih pesanan yang ingin ditagih, ini kita. Lalu klik create atau buat faktur. Nah, di sini buat faktur ada 3 pilihan. Kita pilih faktur reguler, buat draft. Lalu kita klik konfirmasi. Nah, faktur dapat langsung dikirim kepada pelanggan melalui sistem. Setelah pembayaran diterima, klik bayar. Di sini ada jurnalnya, kita pilih bank aja, terus klik payment. Nah, sekarang status faktur akan otomatis berubah menjadi paid atau lunas. Kita juga bisa melihat daftar produk di menu produk. Kita klik produk. Nah, ini adalah produk yang dijual oleh PT Rimba Utama. Nah, selanjutnya untuk mengecek bahwa penjualan yang tadi sudah mengurangi stok di gudang, kita klik inventory, kita balik lagi ke seperti awal. Nah, di sini ada stok persediaan, kita klik di sini di stok persediaan. Di atas kita klik laporan, terus sejarah pergerakan. Nah, di sini stok bahwa ada pengurangan stok produksi di produk kursi kayu mahoni sebesar 1 unit. Nah, 1 unit kursi mahoni. Nah, terakhir kita kembali lagi ke modul penjualan. Di bagian penjualan dapat memantau kinerja penjualan melalui fitur report di modul sales dengan cara klik laporan. Lalu kita klik laporan yang akan dilihat. Misalnya kita mau lihat laporan penjualan. Nah, di sini terlihat jumlah total penjualan pada bulan November 2025 sebanyak 17 unit. Lalu kita juga bisa melihat laporan produk untuk melihat produk apa saja yang berhasil dijual. Lalu kita juga bisa melihat laporan produk untuk melihat produk apa saja yang berhasil dijual. Produk. Nah, di sini ada meja makan kayu jati, ada 6 unit. Terus di sini kursi kayu mahoni ada 11 unit. Terakhir adalah laporan pada pelanggan. Klik pelanggan. Nah, terakhir adalah laporan pelanggan di mana kita bisa melihat siapa saja yang melakukan pembelian di PT Rimba Utama. Odo menyediakan laporan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk garis, dalam bentuk pie chart, dan sebagainya, dapat mengetahui produk paling laris, total pendapatan, dan performa tim penjualan secara real time. Nah, dengan penerapan modul sales di Odo, seluruh produk penjualan dari penawaran hingga pembayaran dapat dikelola secara terintegrasi, transparan, dan efisien. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya harap bahasan ini bermanfaat bagi kedepannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.